Assalamualaikum semuanya. Kata siapa 2025 gak bisa masak dengan modal 10 ribuan aja? Nih buktinya, aku buat pepes tahu 14 potong modalnya cuma 10 ribuan aja. Rasanya bener-bener enak, bisa dijadiin stok makanan pas bulan puasa nanti. Ini tuh awet, bisa dimasukin ke dalam kulkas. Jadi kalau kalian mau sahur tinggal diangetin aja. Yang penasaran langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 1 helai daun bawang. Ini langsung aja kita potong-potong ya. Kalau teman-teman nggak suka daun bawang, ini boleh di skip. Dipotong-potong random aja kayak gini teman-teman. Dipotong-potong kecil juga nggak apa-apa, gede-gede juga terserah kalian. Ini opsional aja ya. Lanjut, biar lebih wangi, aku bakalan tambahin kemangi juga. Untuk kemanginya aku pakai 1 ikat, harganya cuma 500 rupiah. Lebih bagus lagi kalau kalian nanam di rumah ya, jadinya 0 rupiah untuk kemanginya. Ini aku ambil daunnya aja, dan ini sebelumnya udah aku cuci ya, jadi nggak perlu dicuci lagi. Lanjut, di sini kemarin aku beli tahu harganya 4.000. Aku nggak tahu ya teman-teman ya dapatnya berapa. Pokoknya aku beli 4.000 aja. Kalau nggak salah dapatnya 15 potong, ukurannya kecil-kecil. Tapi balik lagi disesuaikan di tempat kalian ya. Coba deh kalian beli tahu 4.000 nanti dapatnya seberapa. Ini langsung aja kita becek-becek aja, atau kita halusin. Boleh pakai chopper, cuman dihalusin pakai centong kayak gini aja bisa. Ngapain kita repot-repot ngeluarin chopper. Ini tahunya udah halus. Lanjut, aku bakalan siapin bumbu yang perlu kita haluskan ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin cabai sama bawang. Bumbunya sebenarnya basic banget. Di sini aku udah siapin cabai keriting. Untuk cabai keritingnya aku pakai 5 siung. Kalau teman-teman nggak mau pepes tahunya pedas, untuk cabainya boleh banget di skip. Karena blender aku mungil, jadi sebelum aku blender cabenya tuh aku potong-potong dulu. Terus 3 butir kemiri, sama ya teman-teman ya. Sebelum dimasukin ke dalam blender, kalau bisa dibantu dihalusin kayak gini atau dicincang-cincang biar dia nanti tuh hasilnya bener-bener lembut. Di sini aku ada 5 siung cabai rawit. Kalau pengen pedas boleh ditambahin lebih ya. Terus untuk bawangnya di sini aku pakai 5 siung bawang putih sama 7 siung bawang merah. Disesuaikan lagi, kalau teman-teman suka bawangnya banyak, dibanyakin aja juga nggak apa-apa. Ini juga sama ya teman-teman ya. Bawang merah sama bawang putihnya sebelum di blender aku saranin dipotong-potong seperti di video. Ini bumbunya udah aku potong. Lanjut, biar dia tuh bisa dihalusin pakai blender, aku bakalan tambahin 1 butir telur. Aku nggak rekomendasiin ya teman-teman ya pepes itu ditambahin air. Jadi biar tidak ada penambahan air di sini, untuk ngehalusinnya aku pakai 1 butir telur. Sebenarnya bisa pakai minyak goreng, tapi menurut aku pepes itu identik dengan makanan sehat tanpa minyak sama sekali. Jadi biar kita nggak pakai minyak, kita ganti pakai telur. 1 butir telur kita langsung aja masukin ke dalam blender. Kalau udah, langsung aja kita blender sampai bumbunya bener-bener halus ya. Seperti biasa untuk blendernya aku pakai Meko ini, tapi ya gitu teman-teman. Untuk blendernya ini tuh agak kecil gitu, tapi juga ada blender yang agak gede, tapi dia tuh khusus buat jus. Kalau teman-teman butuh rekomendasi blender seperti yang aku punya, bisa chopper, bisa blender, bisa buat jus, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi atau keranjang yang udah aku sematin. Ini udah selesai aku siapin bumbu halusnya. Langsung aja kita campurin ke dalam tahu yang udah kita hancurin tadi ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini walaupun tanpa air, cuman pakai telur aja, bumbunya bener-bener halus ya. Ini kalau bumbunya udah masuk semuanya, lanjut kita masukin daun bawang sama daun kemangi yang udah kita siapin tadi teman-teman. Ini langsung aja kita masukin semuanya, dan jangan lupa tambahin perasa ya teman-teman ya. Di sini aku hampir lupa nambahin perasa teman-teman, tapi untung aja aku ingat. Jadi untuk perasanya di sini aku ada 1 sendok teh Royco sama setengah sendok teh garam. Kalau teman-teman mau ditambahin micin juga boleh, tapi aku pakai gula aja ya. Untuk gulanya aku pakai 1 sendok teh.
Semua bahan udah masuk, lanjut ini kita aduk aja sampai semuanya tercampur rata ya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau menurut kalian kurang apa boleh ditambahin. Sebenarnya di aku ini dengan takaran yang sama seperti yang aku punya, ini tuh asinnya udah pas teman-teman. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, selera orang tuh masing-masing tuh beda. Jadi sebelum kita bungkus pakai daun pisang, ini jangan lupa untuk dikoreksi rasa atau diicipin dulu. Kalau emang rasanya udah pas, lanjut kita siapin daun pisangnya. Untuk ukuran daun pisangnya, aku pakai kurang lebih ukurannya tuh sejengkal ya teman-teman ya. Ini aku bakalan tunjukin. Ini daun pisang aku udah aku sobek-sobekin. Ini kurang lebih sejengkal kayak gini. Jadi nggak gede dan nggak kecil juga. Selanjutnya untuk isiannya kurang lebih aku pakai sepertiga centong atau setengah centong juga sama aja sih, tapi jangan terlalu gede-gede teman-teman. Menurut aku segini aja udah cukup. Kita tata-tata dan kita langsung aja bungkus. Cara ngebungkusnya seperti ini, tinggal digulung rapi. Kalau udah rapi kayak gini, bagian ujungnya langsung aja kita kasih staples. Kalau teman-teman punya lidi, boleh banget pakai lidi ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ya sama kayak aku aja teman-teman, pakai staples. Ini kita rapi-rapiin, terus dilipat sekali aja, tuh cukup sekali, terus langsung aja kita staples atau kita kasih lidi. Alasan kenapa aku nggak mau pakai air sama sekali, karena ngebungkusnya pakai daun pisang ya teman-teman ya. Kalau kita ada penambahan air, biasanya bakalan berair gitu kan. Semakin berair adonannya, nanti semakin ribet juga kita ngebentuknya teman-teman. Jadi aku saranin nggak usah pakai air sama sekali, biar si pepesnya tuh nggak bocor kemana-mana. Kalau bocor kemana-mana kan juga menurut aku kurang ini ya teman-teman ya. Kalau masak bleber kemana-mana gitu juga kurang happy kan. Ini lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk satu resep jadinya 14 piece ya. Ini ukurannya aku nggak pakai timbangan, kira-kira aja. Insya Allah nanti ukurannya sama rata ya teman-teman ya. Ini aku nggak tahu kalau dijual berapa, tapi modalnya sekitaran 13 ribuan aja, jadinya 14. Jadi kalau kita hitung-hitung mentah ya, ini tuh satu potongnya bisa 1000. Kalau dijual aku nggak tahu teman-teman, ini pantasnya dijual berapa. Ini sebelum kita bakar, kita kukus dulu buat mastiin semuanya mateng ya. Karena tadi kan cabenya mentah, semuanya serba mentah, biar dia mateng, biar dia nggak langu. Ini kita kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit tergantung kalian aja. Dan setelah 20 menitan, ini langsung aja aku buka. Ini nggak perlu dicek-cek lagi ya teman-teman ya, karena ini kan tahu telur aja pasti 20 menit udah mateng. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja angkat dan kita tiriskan. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau langsung dimakan udah enak pol teman-teman. Tapi kalau pepes enggak dibakar itu tuh kurang ya teman-teman ya. Jadi sebelum dinikmatin aku bakalan panggang dulu biar dia tuh ada aroma gosong. Aku nggak tahu sih aroma gosong atau aroma asap ya ini sebenarnya. Ini kita panggang aja pakai pan, terserah kalian sih manggangnya kayak gimana. Ini aku pakai alat seadanya di rumah, kita panggang sampai dia tuh gosong. Jangan lupa dibolak-balik biar atas bawahnya tuh bener-bener merata gitu loh. Untuk apinya aku pakai api gede ya teman-teman ya, biar dia tuh gosongnya cepet gitu loh. Dan sebelum dipanggang, aku rekomendasiin untuk bagian ujung-ujungnya yang mengganggu itu boleh dirapiin dulu ya, biar dia tuh nggak panjang-panjang banget seperti yang aku punya. Tapi ya nggak masalah sih, itu cuman tampilan. Kalau teman-teman mau jualan, kalau bisa tampilannya dibagusin. Ini kalau udah gosong atas bawah, kita langsung aja angkat dan kita langsung aja bisa nikmatin. Bayangin teman-teman kalau bulan puasa nanti, kalau kalian kepepet nih mau sahur, adanya cuman pepes ini aja, gampang banget kan, nggak perlu ngapa-ngapain, cukup diangetin gini aja. Bisa diangetin di dalam air fryer, oven, ataupun dipanggang seperti yang punya. Dan ini dia hasilnya. Ini langsung aja kita nikmatin ya. Cara nikmatinnya aku saranin dipotong kayak gini biar isi staplesnya tuh nggak kemakan teman-teman. Soalnya kalau nggak dipotong kayak gini takutnya isi staplesnya tuh kayak yang nggak kelihatan gitu terus kemakan sama kita, bahaya kan. Jadi aku saranin dipotong terus baru dibuka kayak gini. Wah, masya Allah banget, ini tuh satu ruangan tuh wangi banget gara-gara si pepes tahu ini. Ini tuh cocok banget buat bulan puasa nanti karena ini tuh proteinnya ada ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih tinggi apa nggak proteinnya, tapi insya Allah kalau kalian makan ini buat sahur, insya Allah bakalan tahan seharian nggak lapar-lapar. Ini langsung aja kita cobain ya. Ini tuh dibilang lembut, nggak lembut banget tapi enak teman-teman.
Aku pertama kali masak tahu kayak gini tuh nggak berekspektasi kalau makanannya tuh bakalan seenak ini. Ini tuh terbuat dari tahu loh. Ternyata tahu bisa banget dibuat masakan kayak gini. Jadi besok-besok kalau kalian mau masak pepes itu nggak harus udang, nggak harus ikan, nggak harus ayam. Tahu juga bisa ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.